Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri penyakit ain yang menimpa anak-anak bisa mungkin dijelaskan. Kasih Ustaz. Oh iya. Afwan, ya baik. Ciri-ciri anak-anak yang terkena ain. Ya. Yeah. Sebenarnya ketika terkena ain itu dia sama dengan penyakit-penyakit lainnya. Ya. Tidak ada tanda-tanda khusus bahwa dia ini terkena penyakit biasa atau dia terkena penyakit ain atau terkena sihir. Biasanya nanti kita tahu kalau kita sudah berobat medis ternyata di medis tidak bisa diobati begitu. Kadang-kadang ada penyakit yang dianggap aneh atau dianggap setelah diperiksa dia ternyata tidak kelihatan apa penyakitnya, ya. Maka itu ada indikasi berarti bukan medis dia. Dia mungkin merupakan gangguan sihir atau merupakan gangguan. Jadi secara penampakannya ya secara visual penyakit-penyakit itu sama saja semuanya. Ya, tinggal nanti kita lihat. Maka tadi saya katakan bahwa berobat dengan Al-Quran itu dengan ada untuk semua penyakit gitu ya. Jadi bukan hanya penyakit sihir atau penyakit karena ain yang kita obati dengan Al-Quran. Semua penyakit. Penyakit yang medis pun kita bisa obati dengan Al-Quran. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa." Dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang menjadi obat ya bagi segala penyakit. Maka Al-Quran itu adalah obat bagi segala penyakit. Kita bacakan Al-Quran pada orang yang sakit, bisa kita bacakan di air, kemudian dia minum air yang sudah dibacakan Al-Quran, ya. Itu semuanya bentuk-bentuk penguatan dengan Al-Quran. Ya. Kalau kemudian kita sudah istilahnya setelah kita coba berobat dan kita sampai pada kesimpulan bahwa kemungkinan ini karena ain. Itu biasanya kita lihat, ingat-ingat saja beberapa hari yang lalu misalnya ada yang puji-puji itu kita punya anak misalnya, jangan-jangan itu dia ain. Nah bisa jadi tadi saya katakan ain itu memang kebanyakan lahir dari orang yang dengki, tapi kadang-kadang juga ain lahir dari orang bukan karena kedengkian. Memang ada ain yang Allah ciptakan pada dirinya. Sehingga ketika dia puji-puji anak-anak, dia tidak bilang Masya Allah, dia tidak bilang Subhanallah, dia tidak menyebut nama Allah ketika memuji satu kelebihan yang dia lihat. Itu kalau dia punya ain itu bisa mencelakakan. Nah kalau sudah kesimpulan kita sampai pada kemungkinan anak ini kena ain, maka coba ingat-ingat siapa yang pernah puji-puji dia, minta dia berwudu, airnya ditampung dan kita mandikan sama anak itu. Kalau memang ain itu akan hilang ainnya insya Allah. Ya, jadi ain itu orang disuruh berwudu, ditampung wudunya, atau disuruh mandi, ditampung air mandinya, kemudian disiramkan, dimandikan kepada orang yang terkena. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah.